Bitcoin yang sempat menembus 24.000 ya, lalu dia turun hingga level 22.000 kemarin itu ya, dan hari ini dia sudah meraih kembali level 23.000-nya. Dan ada juga tentang Elon Musk ya nanti itu, kemudian ada Peter Brand, SEC, kemudian yang terakhir adalah Cardano teman-teman. Baik, yang pertama di sini tuh kita lihat di CoinGecko dulu ya teman-teman ya. Pada hari ini ternyata Bitcoin yang sempat turun dari level 24.000 hingga 22.000 tadi malam ya, itu sekarang ini sudah berhasil naik teman-teman. Jadi untuk diingat teman-teman ya, kita ini memang masih berada di fase-fase downtrend untuk sekarang ini, dan kita sedang berharap ya untuk ada breakout yang betul-betul strong dan confidence ya teman-teman ya. Tetapi justru ketika Bitcoin ini sempat menyentuh 24.000 atau 23 ribuan kemarin itu ya, ada momen yang dia nyusup lagi nih si Elon Musk ya. Dia kasih berita bahwa dia telah jual Bitcoinnya. Dan Lord Davis ini merespon kejadian Elon Musk ini ya, dan dia memposting lagi yang pernah di-tweet oleh Elon Musk di tahun 2021 ketika kejatuhan pertama Bitcoin pada saat itu ya, di bulan Maret sampai April waktu itu. Dan jejak digital ini memang parah ya teman-teman ya, karena you nggak bisa lagi bohong-bohong ini. Kalau kamu pernah ngomong seperti ini, Tesla has diamond hand, seperti itulah untuk Elon Musk ya. Dan dikatakan oleh Michael Saylor di sini juga, karena Elon Musk menjual 75% dari Bitcoinnya ya. If you sell 75% of your Bitcoin, you will only have 25% of your Bitcoin left. Jadi sisanya tinggal 25% lah. Tetapi bukan ini sih yang masalah sebenarnya yang saya ingin bicarakan ya. Tetapi karena momen dia mengeluarkan berita itu ketika kita lagi sedang menanjak gitu teman-teman, di level 23.000, 24.000 kemarin itu. Dan dia tahu saja momennya untuk memainkan drama di Bitcoin ini ya, si Elon Musk ini ya. Kemudian ternyata apa yang dilakukan si Elon Musk ini juga disoroti oleh analis ya, dan dikatakan oleh You Today di sini bahwa penjualan Elon Musk itu ternyata dalam kerugian teman-teman. Ini menurut laporan yang mereka dapatkan ya. Jadi ketika itu Bitcoin itu dibeli oleh Elon Musk itu di harga rata-rata ya, pembeliannya itu di 31.000, kemudian penjualannya itu di harga 28.888 dollars teman-teman. Nah, ternyata di sini dia mengalami kerugian sekitar 9% di sini teman-teman. Jadi apa yang dilakukan Elon Musk di sini sebenarnya bertujuan untuk dia punya cash teman-teman ya. Karena kita tahu bahwa sebentar lagi itu kemungkinan ada resesi, ada inflasi. Kemudian sekarang ada lagi selain the Fed ya yang ingin menaikkan suku bunga, sekarang itu ada ECB ya, Euro Central Bank itu juga berencana untuk menaikkan suku bunganya, katanya 20 sampai 50 basis point. Dan khusus di Asia sekarang ini kan kita tahu bahwa negara tetangga kita di Asia Tenggara itu sudah ada yang bangkrut ya, dari Sri Lanka, kemudian sekarang ada Laos dan Myanmar gitu teman-teman. Kemudian kita balik lagi ke Elon Musk ya. Para ahli ini juga mengatakan sell off yang dilakukan oleh Elon Musk itu ya sebesar 936 juta dollars itu ya, itu ternyata tidak terlalu berarti apa-apa ya buat Bitcoin karena memang sudah terjadi, dan dia menjualnya itu di kuartal kedua kemarin itu teman-teman. Jadi penjualannya si Elon Musk ini rupanya tidak terlalu berpengaruh untuk pasar Bitcoin sekarang ini. Jadi memang popularitasnya Elon Musk itu memang sudah tidak lagi hype atau heboh seperti yang terjadi di 2021 kemarin itu teman-teman. Kemudian Elon Musk ini menjual Bitcoin itu karena dia takut ya ada lockdown COVID-19 lagi itu di Cina. Dan ya seperti saya katakan tadi, bahaya yang lain-lain juga gitu kan. Dan lagi-lagi dia mengatakan bahwa mereka juga akan meningkatkan lagi hodlingsnya mereka itu untuk di masa depan ya, untuk Bitcoin. Jadi ada rencananya si Elon Musk beli lagi nih Bitcoin. Di sini seperti yang saya lihat ya, mungkin dia menunggu pembelian untuk Bitcoin itu di harga yang lebih murah lagi teman-teman ya. So, please be careful, be safe. Kalian harus hati-hati penggunaan uang kalian. Manajemen keuangan kalian itu harus bagus sekali teman-teman ya. Karena kita tidak tahu nih apakah dia akan naik terus atau dia akan malah turun lagi nih. Atau jangan-jangan Elon Musk malah menjemputnya mungkin di harga 25 atau 26. Atau ada kemungkinan yang lebih jelek lagi, bisa jadi dia belinya itu di bawah 20.000 dolar itu nanti teman-teman ya. Kemudian untuk permasalahan kenapa Bitcoin ini sempat ya turun dan agak kencang sekali itu dari 24.000 tuh langsung ke 22.000 itu kemarin ya. The problem with the latest Bitcoin price rally ya. Jadi di sini ada key takeaways-nya ya. Jadi ada fokus kuncinya di sini. Bitcoin itu telah naik sebesar 26%
sejak Julai tanggal 12 itu ya teman-teman ya. Kemudian data on chain ini juga menunjukkan bahwa ada peningkatan di over leverage itu teman-teman. Sementara tekanan jual itu juga ikut naik kemarin itu. Nah, dan di sini yang paling penting teman-teman ya. Bitcoin ini harus mempertahankan area 20.500 ya untuk support ya, supaya kita bisa menghindari terjadinya koreksi nanti itu yang menuju ke 16.000 atau bahkan nanti di 14.000 dolar itu teman-teman. Disitulah saya bertanya-tanya, jangan-jangan Elon Musk mau belinya di sekitaran itu. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan juga dari level 20.500 dia mantul teman-teman. Kemudian di sini ada Peter Brand. Peter Brand ini salah seorang analis veteran ya di saham ataupun di kripto teman-teman, dan dia katakan bahwa XRP itu adalah garbage, sampah, parah. Parah ini Peter Brand ini. Jadi ternyata dia ini sudah mencium gerak-geriknya si Jet McCaleb itu dari tahun 2020 itu teman-teman ya. Jadi mungkin ini informasi yang tidak kita dapatkan oleh kita karena relasi mungkin atau kenalan mungkin seperti itu atau analisa yang begitu bagus begitu. Jadi Peter Brand ini mengatakan XRP itu adalah sampah itu karena dia katakan sampah saja itu bisa membuat orang jadi miliuner. Jadi memang masalahnya dia itu adalah Peter Brand ini mengatakan XRP ini adalah sekuritas yang tidak terdaftar. Jadi dia sepertinya ya mendukung lah sama SEC itu teman-teman ya. Tetapi kita tunggu saja lah kejelasan kasusnya XRP ini karena Peter Brand ini dan SEC ini udah sama-sama mengincar XRP ya dari 2020 kemarin itu teman-teman ya. Kemudian SEC lagi-lagi sekarang ini dia mendaftarkan atau dia mencatat ya 9 kripto yang merupakan sekuritas di Coinbase teman-teman. Dan apakah koin-koin ini ada di dalam daftar kalian atau dalam portofolio kalian? Di sini ada AMP, kemudian ada Rally, Derivadex, DDX ya, kemudian XYO, kemudian ada Rare Government Token RGT, kemudian ada LCX, Power Ledgers, DFX Finance, dan Chromatica atau Chrome ya. Jadi SEC memang buset dah parah kamu SEC ya. Karena SEC ini menurut saya dia sebar takutan aja nih selama ini teman-teman ya. Dan apa yang dilakukan oleh SEC ini juga akhirnya mendapatkan kontra juga ya dari Amerika sendiri ya. Karena anggota Kongres dari Minnesota ya, itu mengatakan bahwa SEC ini sudah overstepping. Kamu udah kelewatan batas kamu ini melakukan hal-hal seperti ini atau ingin meregulasi secara berlebihan kepada kripto. Jadi kamu memperlihatkan bahwa kamu ini kayak kontra gitu dengan kripto. Seperti itulah yang dikatakan oleh Tom Emmer ini ya, seorang anggota Kongres dari Minnesota itu teman-teman. So, kita lihat dramanya nanti itu akan seperti apa. SEC dengan kripto, SEC dengan Kongres Amerika Serikat teman-teman ya. Kemudian berita terakhir yang akan kita bicarakan pada hari ini itu adalah Cardano teman-teman ya. Di sini dia katakan bahwa deep learning algorithm predicts Cardano could short to 2.9 by September. 2.9 dollars ya teman-teman ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ada confidence atau ada kepercayaan diri mengenai Cardano ini gara-gara Vasil hard fork, kemudian ada juga sentimen pasar yang sedang positif pada saat ini, dan dia mengatakan di sana bahwa akan ada kemungkinan dia bisa mencapai 2,9 dollars itu di September teman-teman. Dan ini melalui sebuah analisa yang dikeluarkan oleh Neural Prophets PyTorch ya. Jadi dia membuat semacam algoritma di sini, kemudian yang menggunakan mesin learning framework ya, dia pakai di situ dan memprediksikan Cardano ini. Jadi mesin algoritma itu bisa membuat garis ini teman-teman ya. Jadi untuk analisanya dia ada garis merah ini ya. Nah, di garis merah ini puncaknya ini itu ada di hampir sekitar 3 dolar sini teman-teman ya. Nah, disinilah ketika nanti di September itu dia bisa mencapai 2,9 dolar, ada kemungkinan juga dia akan langsung turun nanti teman-teman. Tetapi ada satu analisa yang juga hampir-hampir mirip ya dengan yang dikatakan oleh Neural Prophet ini ya. Di sini dikatakan bahwa sell the news, Cardano price risk 20% drop despite Vasil hard fork euphoria. Jadi jual beritanya. Jadi buy the rumor, sell the news itu masih berlaku di kripto teman-teman. Dan ada resiko Cardano ini akan turun 20% meskipun ada euforia dari Vasil hard fork. Tetapi di sini dia juga membandingkan data dari kejadian yang terjadi pada bulan yang sama di tahun 2018 dan 2022 ini teman-teman. Jadi di sini fractal suggest itu akan ada penurunan ke Cardano bahkan sampai di 0,2 dolar per ADA teman-teman.
Di sini coba kita lihat chartnya secara lebih besar ya. Di channel downtrend ini ya, di tunnel ini ya, itu di sekarang ini teman-teman ya, itu sepertinya kalau dia tidak bisa break dari sini maka dia akan turun terus di sini sampai 0,2 dollars di situ katanya. Kemudian yang pernah terjadi di 2018 juga seperti itu. Jadi dia di channel downtrend ini ya, di tunnel ini ya, dia turun dan akhirnya dia menyentuh channel paling bawahnya dan akhirnya baru dia mantul di situ teman-teman. Nah, apakah itu yang akan terjadi pada Cardano sekarang ini? Ini semua adalah prediksi teman-teman. Apakah ini bisa terjadi? Kita nanti akan lihat pada hari hanya atau momennya teman-teman. So, cash is king seperti yang dikatakan oleh Raoul Pell. Saya taruh linknya di deskripsi supaya kalian bisa melihat di sana mengenai penjelasan cash is king oleh Raoul Pell ketika dia di acara podcast dengan Robert Kiyosaki ya teman-teman. So menurut saya ya, untuk yang hobi dengan Cardano atau ngefans dengan Cardano atau yang sudah punya banyak koin Cardano, jadi dari dua skenario ini yang mana yang kemungkinan akan terjadi teman-teman? Apakah yang ini kemudian atau mungkin juga dengan terjadinya si ini neural prophet Pitchbox tadi itu ya. Jadi apakah lain algoritma yang ini yang akan terjadi atau ada pengulangan kejadian di 2018 di 2022 ini? Dan untuk diingat ya teman-teman ya, ini bukan financial advice ya. Jadi tolong kalian tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Baik teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton ya. Salam Black Cuan. Peace my friend.